siang semuanya. Semangat ya. Masih. Jadi saya akan membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Lalu ada di sini surat lamaran pekerjaan. Itu ada dua. Yang pertama ada yang digabung dengan riwayat hidup atau bisa disebut dengan CV. Lalu yang kedua ada yang dipisah, tapi yang lebih sering saya temukan itu yang dipisah ya. Lalu di sini ada struktur. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan, hal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka. Yang kelima ada alinea pembuka. Di sini alinea pembuka juga kita harus perhatikan ya penulisannya. Kelihatan ya? Ini Deseri punya apa? Krek kerjaan Deseri memang. Suruh keluar aja Deseri. Ada yang dibayar. Saya jadi nggak konsen bu bener bu. Bunga apaan? Krek. Ternyata punya. Di alinea pembuka ini, semisal kita perhatikan juga ya, kita bisa dapat surat lapangan kerja ini, informasinya itu dari mana? Mungkin bisa dari media massa, informasi seseorang atau pengumuman atau dari inisiatif diri sendiri ya. Di sini juga nih, di sini ada contoh buat penulisannya. Misal kita dapat dari media massa atau iklan. Di sini ada setelah membaca iklan dan dimuat dalam harian atau edisi tanggal berapa yang isinya menyatakan bahwa membutuhkan pekerjaan apa. Terus juga kalau misalnya kalian mendapat informasi dari seseorang, itu kalian bisa dengan menulis informasi dari bapak bla bla bla, perusahaan bapak atau ibu membutuhkan pekerjaan sebagai apa. Sehubungan dengan hal itu, saya ingin mengajukan lamaran. Bu, Wesa, Naila, Susu. Tanya aja bu. Ini saya senang bu, ibu ngasih materi ini berbeda bu sama teman-teman lain. Saya senang bu, ibu menjelaskan alinea pembuka dari 5 contoh. Coba tanya ke Naila bu, karena dia lucu bu, masih bagus. Cuma ditanya bu, kalau lucu dia bu. Tadi apa sih? Tadi yang bagus bu, sekarang sama Surya bu. Saya diem. Iya, apa sih bu? Tanya bu, apa bu yang dia ketahui dari 5 contoh yang ibu? Mungkin Naila atau Bagus atau Surya ada yang tahu nggak maksud dari ini? Ada yang paham atau? Kelihatan bu. Ini menyampe maksud dari ini gitu, kalian paham nggak? Atau gini bu, biar saya tanya bu ke Naila ibu ya, nanti ibu bisa menjawab atau Naila yang menjawab. Dalam jenis surat lamaran ada 5 bu. Tadi kami sudah bertanya kepada Pak Andre, tapi Pak Andre gagap bu. Gagapnya karena kurang sumber bu, dan akhirnya dibuka sama Rizka di internet bu, sama Omya dan Dek Marcel bu. Nah, yang saya tanyakan kepada Dek Naila bu, dari 5 contoh di atas, mana sih yang menjelaskan referensi atau referal? Yang ada di situ mana yang referal? Menulis surat lamaran pekerjaan. Jujur lagi bu, kata ibu.
Yang di nomor berapa tuh? Oh, kenapa nomor 2 Bu? Bu Denaila. Ya. Oh. Jadi itu nomor 2 ya. Makasih Bu, benar Bu. Berarti Naila masih fokus Bu. Tahu fokusnya karena bisikan halus dari Marcel atau tahu gitu. Oh iya iya. Kan bisikan halus Bu gitu. Bisikan halus kan lanjut ya. Lalu yang ketiga ada pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga itu dari perusahaan ya, pengumuman dari perusahaan. Di sini kalian bisa tulis dengan berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa, tanggal berapa, tentang penerimaan kalian dari PP apa, maka yang bertanda tangan di bawah ini siapa? Siap. Lalu yang keempat ada permohonan instansi dari instansi pada sekolah. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, bla. Lalu yang kelima ada inisiatif dari diri sendiri ya, yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan, posisinya apa? izin Bu. Penasaran saya Bu, karena Ibu ngasih ilmu baru ke saya. Saya yakin Lailatul, Giska dan teman-teman pasti salah jawab. Yang saya tanyakan adalah di lamaran di surat lamaran yang Ibu tulis dan yang dapat iklan internet, ini disimak nih baik-baik nih yang saya tanyakan. Ibu menulisnya sama dengan teman lain, ada bedanya unik di saya Bu. Ibu masih sama Jakarta, tanggal, terus lahiran itu masih sama Bu. Yang banyak salahnya adalah di iklan itu kan gak ada nama jalan. Oh iya. Tapi Ibu tulisnya yang terhormat YTH titik personalia batik fluid, baru di bawahnya di tempat. Ibu nulisnya di spasi tempat. Pernah saya tanya atau belum saya tidak tahu nih Bu, karena saya sesuai yang saya baca ya Bu ya. Ibu tulisannya di spasi tempat. Menurut Ibu sudah benar atau belum kalau iklannya tidak ada alamat jalan tulisannya itu? Mungkin sebenarnya karena kan kita nggak tahu, itu kan nggak ada informasi tempatnya di mana, di mana kan. Mungkin sebelumnya bisa dicari di internet, mungkin ada. Tapi kan itu saya cari di internet pun nggak ada, jadi hanya saya tulisnya di tempat. Di tempat. Penulisannya Bu yang saya baca Bu, di tempat, di spasi tempat. Menurut Ibu Esa dan Lailatul benar atau salah tuh ya? Pakai spasi Pak. Pakai spasi ya. Setahu saya Bu, bisa dicek Bu Lailatul sama Giska sama Sherly Bu, supaya dia kadang ngelamun Bu. Dipikirin orang, kayaknya nggak tahu bikin apa, dipikirin Bu. Nggak kerja kamu mikirin ngelamun aja Bu. Yang benarnya itu tanpa spasi Bu. Kenapa tidak spasi Bu? Karena tempatnya belum jelas. Kalau di Jakarta Pusat baru Bu spasi. Di nggak pakai di lagi Bu, karena nama tempatnya Bu. Jadi langsung Jakarta Pusat. Karena Ibu atau bisa di rumah, di kantor, itu beda Bu. Spasi Bu. Anda udah tahu kantor mana, misalnya kantor Nestle, berarti spasi Bu. Karena Ibu belum tahu nama tempatnya, harusnya tanpa spasi. Itu yang saya tahu. Saya nggak tahu nanti Giska sama Lailatul ngecek benar atau tidak. Nah banyak salah lagi Bu teman-teman. Saya baca punya Ibu Ibu nulisnya lamaran pekerjaan. Punya Ibu, saya kirim nih, saya nggak tahu punya De Marcel sama Naila Bekasi sama Naila Pojok. Yang menurut Ibu tulisannya lamaran pekerjaan di hal L-nya saja kapital atau P-nya kecil? Kayaknya menurut saya ya, L-nya besar. L-nya besar. Ya. Terus P-nya kecil. Besar. Nah, itu yang benar Bu. Ibu tuh L-nya kapital, P-nya kapital. Tapi banyak teman-teman tulisnya L kecil, P-nya kecil. L-nya kapital, P-nya kecil. Nah, itu yang salah Bu. Yang saya tahu Bu. Coba Bu kita tunggu jawaban dari De Giska sama De Lailatul atau De Sherly Bu.
Itu mungkin ya aku cara logisnya boleh dicek. Itu Demasel bu, kalau lama bu, kayaknya dengan Demasel yang sibuk ngecek bu, ngecek bu. Boleh Marcel. Kalau yang saya baca, kalau yang saya baca di internet itu penulisan katanya bisa, cuman saya kurang tahu pasti. Yang kalau di sini contoh mirip kayak tempatnya itu udah pasti gitu, contoh kayak di sekolah, di rumah itu bisa. Cuman kalau di sini yang di tempat kurang ada tulisan yang pastinya gitu loh bu. Di internet itu kayak gimana? Terima kasih ya Giska. Belum akurat itu ya. Kenapa? Karena ada spasi, ada tidak spasi. Tapi logikanya dijawabnya benar. Artinya anak nalar udah bagus bu. Tadi yang saya bilang bu, di sekolah berarti spasi karena nama tempatnya udah ketahuan. Di kantor, di mall berarti spasi bu. Tapi kalau belum tahu nama tempat spesifiknya bu, aku kan spasi. Dempet. Tapi ibu nulis spasi itu nalar saya bu. Tapi saya nggak tahu di sumber lain, Sherly dan Marcel dan Lailatul dapat sumbernya berbeda kali bu, saya nggak tahu. Tapi supaya paham aja bu, maksudnya supaya kita paham bu, membedakan spasi dan tidak spasi di namanya. Itu bu, terima kasih bu. Terima kasih ya informasinya. Belum ya, selesai. Karena waktu sebentar lagi habis bu, saya ingin bertanya terakhir nih, pertanyaan terakhir. Di surat lamaran yang ibu tulis bu, ada yang menarik bagi saya bu, yaitu tadi saya sudah jawab itu yang salah-salah di teman-teman yang maju tadi bu. Uniknya di mana? Uniknya adalah di bagian sebagian bahan pertimbangan Bapak Ibu berikut saya lampirkan. Di teman-teman lain tidak menggunakan kata sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, tapi Ibu Esa nulisnya sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, koma berikut saya lampirkan. Menurut Ibu sendiri yang benar yang mana ya Bu? Yang benar yang ini. Jadi sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu gitu ya, baru koma berikut saya lampirkan. Itu betul Bu. Tapi teman-teman ada yang tidak menulis ya. Tadi saya baca punya anak Pak Agung, nggak ada tuh Bu. Jadi yang benarnya kenapa pertimbangan Bapak Ibu? Maksud pertimbangan Bapak Ibu maksudnya apa tuh? Mungkin buat dipertimbangkan. Iya, sama Bapak Ibu pimpinan perusahaan dengan lampiran tersebut. Jadi kalau cuma menulisnya sebagai bahan pertimbangan, koma saya lampirkan sebagai berikut. Baru 1, 2, 3 kurang tepat. Itu menurut saya. Terima kasih Bu, ditutup Bu. Sekian ya dari saya. Mungkin informasinya atau penyampaiannya agak salah sedikit, mohon maaf. Semoga bermanfaat nantinya untuk kalian